Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki Danten yang budiman, rezeki adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. Dan tentunya kenikmatan ini sangat diinginkan dan diharapkan oleh semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takaran rezeki untuk setiap hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bekerja keras demi memperoleh rezeki yang diinginkan. Selain memerintahkan untuk mencari rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kita untuk beribadah agar rezeki yang kita peroleh menjadi halal dan berkah. Namun, jika rezeki yang kita cari terasa seret dan tidak lancar, padahal kita sendiri sudah berupaya dan melakukan usaha yang maksimal, tapi rezeki masih sulit untuk kita cari, mungkin saja ada penyebab yang menghambat sehingga rezeki sangat sulit untuk diraih. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang rezeki disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah sahabat, selain dosa yang menyebabkan rezeki kita terhambat, mungkin ada kebiasaan dan cara hidup kita yang kurang baik. Mari kita sama-sama belajar dan mencari tahu apa saja yang menghambat dan penyebab rezeki susah dicari. Dan inilah 6 kebiasaan menurut aki-aki Danten yang tanpa kita sadari sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin menyebabkan seretnya kita dalam mencari rezeki. Kesatu, sedikitnya sholat. Salah satu yang menyebabkan terhambatnya rezeki ialah sedikitnya melakukan sholat. Banyak yang kurang tahu sholat merupakan pembuka pintu masuknya rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat ketiga. Selain sholat 5 waktu, melaksanakan sholat sunat tahajud dan duha juga memiliki keutamaan, yaitu dapat mendatangkan rezeki. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya ketika ia sedang ingin sholat, ini menandakan kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Penghambat datangnya rezeki yang kedua adalah tidur di waktu pagi. Sahabat, perlu diketahui, waktu pagi adalah waktunya untuk berlomba-lomba dalam mencari rezeki dan waktunya untuk mengerjakan segala aktivitas. Selain itu, pagi juga merupakan waktu yang berlimpah dan banyak keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahkanlah umatku pada waktu paginya." Nah sahabat, mulai saat ini mari kita gunakan waktu pagi dengan baik, agar segala kenikmatan yang tadinya datang untuk kita tidak lagi pergi dengan sia-sia, karena kita tidak mempergunakan waktu pagi dengan baik. Dan hal ini mungkin tidak berlaku bagi mereka yang beraktivitas di malam hari. Untuk yang ketiga adalah berkhianat dan tidak amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 tanda orang munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah maka ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Sahabat, 3 tanda orang pada hadis tersebut juga bisa menjadi penghambat rezeki, serta orang yang tidak mau bersedekah dan pelit juga bisa menghambat rezeki. Nomor 4 adalah berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk. Mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggapnya sepele. Bahkan tak jarang mungkin di antara kita sudah menjadi kebiasaan. Perlu kita ketahui, berbohong bukanlah perkara ringan, dan berbohong termasuk perbuatan dosa besar.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia mengkhianati. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surah An-Nahl ayat ke-105. Nomor 5 adalah bermalas-malasan. Penyebab tersendatnya rezeki nomor 5 ini sudah sangat jelas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada hambanya, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki yang cukup, maka berusahalah dalam bekerja. Apalagi bagi yang malas untuk sholat dan bekerja, maka sudah pasti rezeki yang akan kita dapat pasti akan ikut terhambat. Nomor 6 adalah berbuat dosa. Rezeki akan terhalang jika kita melakukan segala perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadapnya, bahkan akan menjadi sebuah penghalang. Perbuatan dosa itu bisa berupa riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang yang haram, merendahkan orang lain, dan iri kepada orang lain adalah perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-30 yang artinya, sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-30. Nah sahabat, jika kita tidak pernah melakukan suatu maksiat, namun rezeki selalu terasa sulit, maka itu bisa jadi merupakan sebuah ujian. Solusi terbaiknya adalah dengan bersabar dan meningkatkan ketakwaan, serta bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba selalu bermusahabah. Rezeki tidak hanya selalu berkaitan dengan uang dan harta benda, tapi bisa juga berupa kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika kita pernah melakukan perbuatan maksiat, bahkan sampai berulang-ulang, mari segeralah kita untuk bertobat, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya, agar kita mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.